Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, your family. Balik lagi, ada saya Ulin Rostiti. Kalau kemarin saya ditemenin Bu Amelia Herawati di program On Demand You Are What You Are, karena kita ngobrolin tentang bagaimana kiprah beliau ketika menjadi agen asuransi, memutuskan lulusan luar negeri digaji 750, akhirnya ya beralih aja jadi agen asuransi, dan sekarang udah jadi business director. Tapi hari ini saya nggak ngomongin tentang agen asuransinya, Bu. Oke. Saya ngajakin Bu Amel Iya. hari ini di Persepsi karena saya mau ngajakin ngobrol tentang asuransinya. Oke. Boleh. Boleh kan? Boleh. Siapa tahu setelah ini saya akan jadi jadi agen. Mana ini prospek temenan aku Bu Amel. Projectnya. Saya bakatnya jadi agen. Bakat Nanti. Saya tapi saya kan harus tahu dulu nih, Bu. Saya udah lama soalnya nggak pernah dengar tentang asuransi, dan sebenarnya waktu saya dulu direkrut jadi agen asuransi, saya tidak seberapa tahu apa itu asuransi. Dan saya percaya your family yang ada di rumah juga masih belum banyak info tentang asuransi itu apa sih. Ya. Bu Amel aja yang jelasin. Boleh ya. Kita sharing-sharing. Santuy. Jadi Bu, kalau dijabarkan asuransi itu apa, Bu? Asuransi itu digunakan untuk mengalihkan resiko. Digunakan untuk mengalihkan resiko. Ya. Artinya lebih gampangnya ya kita ngomongnya tanpa kamus ya, Bu ya. Maksudnya ya. Jadi penerjemahan dari apa yang selama ini Bu Amel jelaskan kepada nasabah ya. Ya. Nanti kalau saya kalau menjelaskan secara kamus nanti panjang lebar nggak? Jangan. Saya di sini bukan karena Bu Amel tahu secara kamus, soalnya karena Bu Amel sudah sangat berpengalaman. Itu sebabnya saya tanya. Jadi pengalihan resiko. Ya. Maksudnya apa, Bu? Resiko apa dan dialihkan kepada siapa? Ya, resiko hidupnya kita sendiri. Oke. Nah, jadi kalau kita punya resiko, pasti kita menjalani hidup ini kan penuh dengan resiko. Kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi hari ini atau nanti 2 jam lagi, setengah jam lagi, itu nggak ada yang tahu kan. Resiko ini rahasia Tuhan. Iya, benar. Misteri ilahi. Ya. Ya, karena ketidakpastian terjadi suatu resiko, ya itu kan akhirnya daripada kita takut, hidup tidak nyaman, akhirnya kan kita itu pengen sesuatu yang bisa pasti. Gitu kan? Nah, kalau kita mengatasi artinya pengen sesuatu yang pasti itu maksudnya kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita masih punya backup gitu kan, Bu? Ada satu sisi backup. Jadi bisa buat kita itu nyaman hidup menjalani itu ada satu orang atau satu perusahaan gitu ya, dimana bisa membantu kita itu menjalani hidup itu lebih baik gitu loh. Ketakutan gitu. Jadi kalau misalnya saya sedikit cerna, itu perusahaan asuransi itu akan menjadi partner kita untuk menanggung resiko, betul? Pinter loh ya sekarang. Cerdas. Jadi agen. Jadi resiko itu kan biasanya kita tanggung sendiri. Nah, dengan mengalihkan resiko itu kita hidupnya lebih nyaman. Nah, yang ditanggung apa ini? Resiko apa? Ya, orang kan pasti banyak ketakutan ya. Resiko pasti resiko hidup. Entah dia sakit atau mendadak nih, banyak yang meninggal gitu. Amit-amit nggak minta. Ya, kita memang percaya sama Tuhan gitu ya, tapi namanya perencanaan tetap harus ada. Ya. Kita maunya umur panjang, tapi ternyata ya seperti yang terjadi baru-baru ini deh, Bu. Ya, COVID, Hunus COVID. Terus kecelakaan yang dialami oleh Vanessa Angel dan suami. Iya, betul. Ya kan siapa yang tahu ya, Bu? Semua orang berharap hidupnya bahagia, semua orang panjang umur bersama bisa merasakan keluarga, sukses. Menikmati hidupnya dengan baik. Tapi namanya resiko, rahasia Tuhan tadi kita tidak pernah tahu. Bukan kita pengen enggak gitu ya, tapi alangkah baiknya orang-orang yang kita tinggalkan itu juga terjaga. Misalnya ada resiko kepada kita. Jadi sebenarnya selain perusahaan asuransi tadi itu membantu kita untuk menanggung resiko, tapi ada juga salah satunya fungsi lainnya adalah apa tadi tuh? Supaya orang yang kita tinggalkan itu hidupnya bisa terus lanjut dengan baik. Itu termasuk bagian dari resiko ya, Bu ya? Yes. Saat saya punya anak, saya kan nggak mau. Saya juga tidak mau ada terjadi resiko, gitu kan? Tapi kalau ada resiko, anak saya itu sudah aman.
Resiko tuh akibat ya, Bu? Iya. Bener ya? Iya. Resiko tuh akibat dari sakit, akibat dari kita meninggal, akibat dari kita kecelakaan, kayak gitu ya, Bu ya? Iya. Dan semua resiko tidak ada orang yang pengen gitu kan. Nah, tidak ada akibat yang mengenakan juga ya sebenarnya ya. Oke, betul. Nah, jadi asuransi ini untuk mengalihkan resiko. Jadi kita ditanggung sendiri kan berat gitu ya. Jadi kita dari perusahaan asuransi ini kita rangkul gitu supaya beban kita itu nggak seberat yang kalau kita tanggung sendiri. Oke. Gitu kan. Jadi mengalihkan itu artinya kita berbagi resiko. Betul. Dengan perusahaan asuransi yang kita ikuti. Benar. Oh, ya iya sih. Kita sakit. Ya. Kalau kita pikirin 120 juta operasi ya, mumet Bu kita bayangin itu. Walaupun punya uang ya. Iya. Ya pasti banyak orang yang nggak mungkin lah hidup nggak nabung ya. Iya. Pasti. Iya. Semua orang nabung. Saya nggak nabung. Oh, belum. Oh iya. Ini sasaran saya. Jadi akhirnya pun nasabah, dua-duanya boleh. Oke. Terus gitu. Jadi, ya. Kalau kita nabung itu kan sedikit demi sedikit kita kumpulkan, ya bertahun-tahun lamanya gitu. Terjadi resiko misalnya yang tidak kita inginkan, sakit gitu. Ya, yang dipakai kan uangnya kita sendiri. Tabungan. Iya. Apakah bank itu akan memberikan sejumlah dana lebih? Ya enggak ya. Kecuali kalau Anda menggadaikan tambahannya kalau gadene. Iya. Jadi yang diambil kan adalah uang kita sendiri. Betul. Nah, itu yang akhirnya kalau sudah sampai tadi berapa 120 juta gitu. Ya habis kan? Iya. Tapi kan sakitnya belum selesai nih, masih berlanjut tahun depan. Barangkali bisa jadi begitu. Bisa kan tipe sakit itu ada yang kalau flu aja ya sudah gitu kan, ringan. Tapi kalau yang berat itu kan tidak bisa hanya pengobatan satu kali. Betul. Ada yang pengobatan sampai jangka panjang. Iya benar-benar. Nah, itu yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ini nanti saya mau kasih contoh tuh, Bu. Aduh, saya tuh belum jadi nasabah lagi, tapi kan saya udah punya beberapa contoh gitu. Oke, tapi sebelum kita ke sana ya, Bu ya. Benar. Ibu bisa jelaskan, Bu Amel bisa jelasin jenis asuransi itu apa aja sih, Bu? Jenis asuransi harusnya banyak sekali sih, tidak hanya kita ngomongin tentang asuransi jiwa atau asuransi kesehatan ya, tapi ada yang bilang asuransi kerugian. Jadi misalnya rumah gitu ya terbakar atau mobil keserempet gitu ya, itu juga salah satu asuransi kerugian. Oke, asuransi kerugian ya, itu yang berhubungan dengan barang berarti ya? Bener, atau dia mungkin kantornya terbakar gitu, atau ada kebobolan maling gitu ya, itu kan ada kerugian. Itu kalau di film-film Bu, kadang-kadang ada yang sengaja dibakar, sengaja dibobolkan biar keluar karena premi asuransi. Ya, ini intermezzo aja. Intermezzo. Ya. Tapi emang bener ada ya kayak gitu, yang curang-curang kayak begitu ya? Ya. Yang curang-curang begitu ada ya? Yang disengaja? Iya. Waduh. Kalau nyawa kan nggak mau siapa kan? Ayo kita sakit yuk, sakit beneran. Wapokmu kapan? Nggak boleh lah. Kalau nyawa kan kita sendiri soalnya. Kita selalu berdoa buat sehat ya. Iya. Ya sama sih kalau kita punya bisnis ya, kita juga pengen kantornya kita tuh diberkati, kantornya kita itu didoakan supaya ya tidak terjadi apa-apa. Sama sih. Kan kita juga nggak, bukannya terus barang mati terus sengaja dibakar ya nggak boleh. Bu Amel di general ini kan berarti asuransi apa? Asuransi jiwa ya? Ya, asuransi jiwa Indonesia maksudnya. Di bawah asosiasi AAJI, jadi asuransi jiwa asosiasi asuransi jiwa Indonesia. Oh, kalau asuransi pendidikan beda lagi, Bu? Ya, itu salah satunya masuk ke dalam asuransi jiwa. Seharusnya istilah asuransi pendidikan itu masuknya ke tabungan gitu, yang dikemas beda gitu. Oh gitu ya. Oh iya, ngomongin tabungan Bu, saya pernah waktu itu di prospek sama agen gitu. Cuman bukan di bawahnya Bu Amel, nggak tahu makanya soalnya saya nggak tertarik akhirnya kan. Coba itu agennya Bu Amel, saya pasti langsung oke. Ini promosi gitu ya. Dia sempat bilang ini nabung, Mbak. Apa benar, Bu? Kalau kita ikut asuransi itu berarti sama dengan nabung? Oke. Asuransi jiwa aja itu kan ada 2 tipe seharusnya. Lebih gampangnya begitu ya. Sekarang orang lebih mengenal ada yang asuransi tradisional sistemnya, ada yang unit link gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Kalau kita beli produk asuransi juga harus ditanya sebagai customer atau clients atau nasabah panggilannya gitu ya. Kita harus tahu, tanya dulu ini produknya
unit link atau tradisional. Kalau tradisional berarti seperti apa? Nah, tradisional tuh juga ada dibedain lagi tuh. Ada yang hangusan, ada yang masih ada nilai tunainya gitu. Oh gitu. Iya, jadi ada dibagi lagi. Kalau tradisional tuh ada 2 macam. Ada contohnya apa? Asuransi apa yang hangusan dan ini ya? Ya kayak BPJS tuh hangus. Maksudnya? Jadi kita bayar bulanan tapi tidak ada nilai tunainya. Oh iya, kita bayar tapi tidak bisa dirupakan nilai tunai. Betul. Terus ada yang kayak kita asuransi 1 tahun, bayar 1 tahun, 1 tahun diperpanjang lagi, 1 tahun diperpanjang lagi, tapi nggak ada nilai tunainya. Jadi harus continue aja terus bayar seumur hidup. Oh oke. Nah, itu kalau yang tradisional ya Bu. Tapi tradisional juga ada yang ada duitnya. Oh gitu. Maksudnya yang bisa dirupakan uang tunai. Jadi kita ya ada yang nggak hangus. Oh. Jadi gitu. Dia berjangka. Oh gitu, ya. Berjangka ya. Jadi misalnya nih nabung gitu ya, 8 tahun gitu. Kita memang nabung nih, setor duit nih, ya. Setorin duit, dikumpulin 8 tahun. Nah, setelah 8 tahun, misalnya tidak terjadi resiko, ya, meninggal dunia atau dia ada sakit keras gitu ya, itu uang akan kembali. Oh gitu, ada yang kayak begitu ya? Ya, tapi kalau sudah kembali artinya udah selesai. Itu yang itu kayak berjangka. Gitu. Itu yang kayak brand-brand lama ya kalau nggak salah ya? Ya ada sih, tergantung perusahaannya. Oke. Ada perusahaan asuransi yang memang mengeluarkan seperti itu, ada yang tidak ada. Kita bisa tahu itu asuransi tradisional atau tidak itu dari kita nanya sama agen atau gimana Bu? Enggak, harusnya juga sudah kelihatan di proposal sih. Oh gitu. Nanti kan pasti kalau kita beli asuransi kan dijelasin awalnya, terus ini tradisional atau unit link, ada nilai tunai. Jadi langsung diomongin ya sama si agennya. Bener. Ya? Nah, kalau unit link sendiri gimana? Kalau unit link itu gabungan antara asuransi, proteksi asuransi dengan investasi. Jadi gabungan antara proteksi asuransi, kemudian dengan investasi. Nah, investasi di sini itu adalah reksadana yang berhubungan dengan reksadana. Jadi ada unsur sahamnya gitu. Ini sesuai dengan orang-orang suka sekarang dong ya? Oh iya, sekarang lagi suka tuh orang-orang main investasi. Iya, dalam hal ini saya lebih suka sih. Kenapa ya? Maksudnya banyak orang yang tertarik ke dunia saham kan ya sekarang ya. Banyak startup yang baru nih ya kan. Nah, lebih bagus. Karena kenapa? Jadi lebih gampang jualannya. Betul, karena pemahamannya jauh lebih mudah. Karena kita jadi reksadana, seperti ini. Jadi mereka lebih terbuka sekarang dengan yang namanya saham itu bukan hal yang luar biasa gitu loh. Lama-lama tuh anak muda juga udah tahu. Tapi gitu kan? Bukan malah jadi persaingan Bu antara artinya begini, kalau saya punya duit, ya ngapain aku harus nabung lewat istilah nabung ini bener nggak sih dipakai buat asuransi? Nabung kalau tadi yang masalah tradisional dan uangnya balik, iya. Tapi kalau di unit link? Enggak. Bukan namanya saham tuh bukan nabung, investasi. Oke. Karena kita tidak ada uang tunainya tidak bisa dipastikan. Oke. Jadi kalau asuransinya itu asuransi unit link yang modern ya yang sekarang ini, itu jangan pakai istilah nabung karena sebenarnya kita ada investasi di dalamnya. Iya. Dan investasi itu bukan nabung. Investasi itu jangka panjang. Dan nilainya estimasi. Nilainya kan ngikutin ya. Yang bergejolak ya. Iya. Fluktuasi kan. Jadi itu yang kadang-kadang orang Indonesia banyak yang nggak suka. Nah, itu dia. Karena naik turunnya ini dia nggak paham. Terus habis gitu pengennya investasi itu harus selalu untung dan berlipat dan cepat. Benar. Itu yang harus dipahamkan ya. Nah, tapi kalau Mbak Ulin bilang takut saingan, enggak gitu dengan orang-orang saham yang sekarang lagi startup ya enggak. Karena beda fungsi. Oh gitu. Ya barangkali ada yang ngapain aku harus naruh uang di asuransi kalau misalnya kan bisa jadi itu jadi kayak apa ya, daya tarik jualannya agen gitu. Ini investasinya bisa bagus loh gini. Ya ngapain aku harus pasang ke kamu, lebih baik aku beli robot dong misalnya. Enggak ya? Beda karena ya? Kalau di asuransi bukan investasi, belinya kita beli manfaat asuransinya. Jadi tetap yang ditekankan asuransi itu yang lebih utama adalah manfaatnya. Kalau investasi yang ada di unit link hanyalah itu hanya bonus atau untuk perpanjangan usia polis sampai besok. Karena kalau investasi yang di
unit link itu bukan untuk cari keuntungan. Oh gitu. Tapi memperpanjang nilai usia polis. Oh gitu, memperpanjang usia polis, jadi kita tetap akan terbackup oleh asuransi di itu. Di saat nanti kita sudah tidak produktif atau di saat sudah kita pensiun, kita masih punya proteksi dari asuransi. Oh gitu toh. Jadi sebenarnya ini memang asuransi memakai metode unit link ini fungsinya untuk memperpanjang manfaat usia. Tadi ya, usia manfaat itu tadi ya. Betul. Bukan untuk oh ya berarti nanti aku kalau mau ikut Bu Amel, aku boleh dong investasinya ditinggiin, itu nggak bisa ya Bu ya? Bisa, kalau mau bisa. Oh kalau mau bisa, tapi tetap utamanya yang dijual adalah manfaatnya. Betul. Kalau manfaat dari produk asuransi yang kita beli. Dengan nominal kita bayar misalnya 1 juta, kita bisa dapat cover 1 tahun tuh 3M. Nah kalau kita nabung biasa di bank, misalnya taruh 3 juta, 1 juta tadi maaf. Apakah bisa dia berkembang 3M dalam 1 tahun? Dan itu terus dijamin per tahun 3M. Nah, hitungannya kalau di asuransi bagaimana bisa terjadi, Bu? Ya itulah hebatnya asuransi. Karena tadi ditanggung bersama itu ya mungkin. Betul, ya? Karena yang ikut asuransi tidak cuma satu dan ditanggung bersama. Dan kalau sakit kan bukan sakit berjemaah. Iya. Bu, ada nggak sih orang yang marah karena ngerasa udah invest, katakanlah ya udah ikut asuransi setahun 1 juta, 1 bulan 1 juta, tapi dia terus ngitungnya kok duitku nggak balik-balik, nggak nambah-nambah gitu, ada nggak yang gitu? Ada banyak ya? Banyak, karena mereka juga mungkin kurang dijelasin juga di awal. Istilahnya kan kalau kita di perusahaan asuransi kita kan juga harus bayar operation cost, kita juga harus bayar gaji karyawan. Agennya sendiri juga harus terima komisi untuk pelayanan servisnya. Ya karena itu memang sebuah running perusahaan lah ya. Jadi biasanya itu selama 5 tahun itu ada yang namanya biaya akuisisi. 5 tahun pertama. Biasa normalnya 5 tahun pertama. Secara persentase itu akan berbeda setiap tahunnya. Jadi artinya selama 5 tahun pertama si nasabah tidak akan, ini mohon maaf nih lalatnya karena ini kan coklatnya organik. Kalau barang organik itu selalu menarik perhatian hewan. Itu tandanya tidak ada pestisida. Intermezzo. Habisnya saya lagi ngomong ada lalat lewat gitu. Kesannya nanti katanya jorok. Enggak, ini akibat ini loh, yang organik itu loh. Dan rasanya saya lihat Mbak Ulin aja udah manis kan. Asli ya. Gulanya pakai gula Simalan. Lanjut. Lanjut. Dari mana tadi ya? Abis kira coklat sih. Jadi blank ya. Saking enaknya. Iya benar. Jadi 5 tahun itu orang gimana berarti? Ya mereka harus dipahami dulu. Di report yang mereka terima itu mereka akan di proposalnya ada. Gitu ya? Dan itu kita harus jelasin sih ke mereka. Tapi bukan berarti mereka selama 5 tahun itu tidak bisa merasakan manfaat ketika ada apa-apa dengan mereka kan, Bu? Ya kalau enggak, misalnya baru bayar nih, baru 3 bulan gitu ya. 1 juta, berarti kan 3 juta ya. Ternyata orang tersebut terkena COVID. Nah, itu kan langsung ditanggung. Itu berarti. Nah, langsung ditanggung berapa? Misalnya kita cuma bayar 3 juta. Berapapun itu? Ya kita kan beli tergantung tipenya asuransi produk kita. Misalnya kita beli yang 1 tahunnya di cover 1M misalnya. Tergantung balik lagi dengan yang kayak. Iya, tergantung dari apa yang kita beli kan produknya. Nggak sama kan, tiap orang kemampuan berbeda. Jadi kalau misalnya baru 3 bulan kita bayar 3 juta, tapi covernya bisa sampai 1M. Misalnya mau dihabisin 1M ya boleh. Tapi habisnya sampai 20 juta kan ya lumayan membantu banget ya. Kita cuma keluar 3 juta, tapi bisa cover sampai 100 juta. Itu berarti kalau kayak begitu persentase manfaatnya harus lebih gede ya, Bu ya? Kalau kita pengen merasakan lebih banyak. Pasti. Biasanya begitu sih, karena kita kan di asuransi bukan beli investasi. Iya, itu yang harus ditekankan Bu ya. Bahwa asuransi itu bukan beli investasi tapi beli manfaat itu tadi. Betul. Yang dari awal Bu Amel katakan. Benar. Cuman karena ini lagi modelnya, trennya lagi orang suka investasi, sehingga pertanyaan yang sering muncul mungkin itu ya Bu ya? Iya, dan saya pernah dulu ada nasabah saya juga bilang, ini IHSG udah naik loh, kenapa kok di asuransinya masih sekian? Nah, karena kan kita terlibat banyak biaya. Ada biaya akuisisi, ada biaya asuransi, jadi itu harus dipahami. Dan kalau ditanya, kenapa kok gue yang harus nanggung?
Ya gimana terus siapa yang nanggung kalau bukan nasabah juga yang nanggungnya? Tapi kan baliknya tuh jauh lebih besar. Yes, manfaatnya tadi. Dengan uang kecil kita bisa dapat cover limit tahunannya bisa sampai 1M, 2M, 3M. Oke, katakanlah yang paling sederhana aja deh Bu yang saya tangkap dari tadi. Kita baru katakanlah aku baru ngikut 3 bulan tadi. Terjadi apa-apa naudzubillah min dzalik deh. Jangan saya deh kalau gitu. Teman saya aja. Ngikut nih misalnya katakanlah sejutaan 3 bulan, baru 3 bulan. Ternyata sakit. Habisnya puluhan juta. Tercover kan? Sakitnya sakit apa dulu? Oh iya, sakitnya sakit yang tercover misalnya apa aja? Karena selama di asuransi kita itu ada masa tunggu. Masa tunggu itu adalah? Masa tunggu itu tidak bisa dipakai untuk penyakit tertentu. Oh, masa tunggu adalah masa ketika asuransi tidak bisa dipakai karena penyakit tertentu. Penyakit apa Bu yang sampai kita harus mengalami hal itu? Jadi kalau penyakit yang bersifat dari luar, virus, bakteri, ya, misalnya kayak COVID, diare, DB, itu kan dari luar, virus ya, bakteri. Nah itu cuma 30 hari pertama sejak disetujui, itu sudah bisa dipakai. Jadi bulan kedua. Walah cuma sedikit doang, maksudnya tapi ada lama. Satu lagi, masa tunggu ada 3 biasanya. Itu tadi yang enteng lah ya, yang diare yang biasa cuma 30 hari. Flu berat, cacar air, itu kan dari luar ya virus. Tapi ya masa iya itu mau ditanggung juga Bu, bisa gitu? Bisa. Oh gitu ya? Rawat inap. Oh rawat inap bisa dipakai ya? Bisa. Meskipun penyakitnya ya oke lah, bisa. COVID mematikan, tapi kalau influenza gitu bisa. Kalau flu berat sampai dia harus opnam bisa. Masih bisa ya? Oke, siap. Terus masa tunggu yang lain? Ada yang masa tunggu 12 bulan. 12 bulan? Pertama. Wow. Nggak bisa dipakai. Tapi sakitnya sekarang ya Bu, gimana dong? Yang penting beli dulu baru sakit, nggak apa-apa. Jadi jaga dulu pola hidupnya. Benar. Ya? Itu penyakit apa itu? Kanker. Oke. Jantung. Oke. Oh jadi diabetes. Kanker juga terbackup sekarang? Iya dong, harus. Oke. Itu termasuk penyakit kritis. Oke. Dan penyakit kritis itu biayanya luar biasa dan tidak bisa satu kali selesai kan? Iya benar. Kayak moya. Gagal ginjal. Oh, gagal ginjal masuk ya? HNP, tulang belakang kecetit. Oh iya benar. Itu mahal. Itu adikku kena 120 tadi itu adikku Bu. Ya itu kalau jadi gini, kan yang tempo dulu saya pernah ngomong kita beli asuransi dengan kesehatan ya. Jadi belilah asuransi di saat kita sehat. Belilah asuransi di saat kita sehat karena kita nggak pernah tahu kita sehat itu sampai kapan. Ya resiko semoga bisa terjadi. Sih kita sehat selalu ya Bu. Ya kita pasti selalu jaga imun, hidup lebih baik. Tapi namanya orang kita nggak pernah tahu. Nobody perfect kali ya. Misteri ilahi itu tadi ya. Lagian loh. Ada yang sehat-sehat tahu-tahu drop. Kan kita nggak bisa tahu lah. Ibaratnya gitu. Sih ya cincai lah, nggak ada untung, nggak ada ruginya. Ya. Nggak ada ruginya. Artinya kan karena baliknya lagi ini ke manfaat kita, betul? Benar. Jadi tugasnya biasanya orang-orang ini kan tugasnya hanya memberi edukasi. Kenapa kita harus punya asuransi? Oke, Bu sambil diminum Bu. Oh iya, nanti saya minum. Saking semangatnya kita menjelaskan tentang asuransi, ini soalnya penting banget. Ini benar-benar edukasi dan informasi yang dibutuhkan. Hari gini kita makan sembarangan, pola hidup ngawur. Kita harus memikirkan bagaimana atau mengantisipasi jika ya sekali lagi tidak ada yang pengen ya drop dan lain-lain, tapi mengantisipasi itu lebih bijak daripada kita sembrono, betul? Iya. Karena penyesalan datangnya terlambat. Kalau di awal pendaftaran. Selalu begitu. Ini yang bikin banyak closing aja kayak begitu ini. Iya, kan daftar kan lebih enak. Iya. Oh Bu, sorry Bu. Ya, gimana? Dalam pengalamannya Bu Amel, pernahkah ada nasabah yang baru ikut itu udah langsung berhitung kok belum terbentuk nilai tunai? Oh ada dong. Ada ya. Ada. Jadi kan dia ngeliat hitungannya, dia bayangannya akan segera terbentuk uang tunai. Ya kalau bayar 1 juta keluar 1 juta gitu ya. Kayak orang di bank itu ya. Jadi pengennya tuh kayak nabung gitu Bu, bayangan mereka itu. Iya. Jadi kenapa itu? Kalau Ibu ditanyain kenapa untuk menjawab pertanyaan itu Ibu jawabnya apa biasanya? Ya kan kita dijelasin dulu. Karena kan ada namanya biaya akuisisi, biaya operasional, ada juga bayar gaji karyawan atau juga untuk komisi para agen. Jadi kan perusahaan juga mau untung. Kan kalau nggak untung mana bisa bayar klaim. Iya benar sih. Akhirnya juga nggak bisa menyelesaikan tanggung jawab ya. Nasabah kan pasti memilih perusahaan yang bonafit. Sip. Perusahaan yang
berdiri tegak, asetnya juga cukup. Kalau tidak, pasti tidak akan dipilih. Nah, itu kan diambil dari mana gitu kan? Operasional perusahaan pada umumnya sebenarnya ya. Betul. Jadi ya, tapi dalam satu sisi perusahaan asuransi akan menjamin kalau terjadi resiko sakit ataupun maaf meninggal dunia, tutup usia gitu ya. Perusahaan asuransi juga akan komitmen membayarkan klaim sesuai dengan proposal yang disetujuin itu tadi. Betul, dengan polis yang disetujui. Biarpun ikutnya masih baru. Betul. Tapi tetap akan dikeluarkan oleh perusahaan asuransi itu. Yes, sesuai dengan aturan yang ada. Nilai tunai baru kebentuk tahun berapa, Bu? Misalnya tetap ada yang nanya. Tahun pertama pun terbentuk, ya, tapi tidak seperti yang diinginkan sampai besar 1 juta keluar 1 juta, enggak. Karena ada biaya yang itu nggak langsung diambil, tapi di-cut sedikit, secara persentase gitu, sampai 5 tahun biasanya. Jadi bukan tidak terbentuk nilai tunai, cuman prosentasenya aja yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Namanya juga hidup, apa iya semua keinginan dikabulkan? Betul. Iya, benar. Yang penting hidup nyaman. Yang penting itu tidak was-was. Ya. Karena hidup itu kalau ada yang menjaga ceritanya ya, itu kan lebih enak ya. Daripada kita nggak ada yang menopang gitu. Kan hidup juga mau jalan ke sana takut ke sini. Ini juga cara Tuhan untuk menjaga kita loh melalui asuransi, melalui perencanaan kayak begini ini, mengantisipasi lah. Bukan tidak percaya Tuhan ya. Tidak, ngaco. Saya percaya sekali, tapi saya juga saking percayanya makanya saya yakin bahwa kita tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi di depan kita. Ya, kita boleh berencana, tapi Tuhan tetap yang menentukan. Ngomongku udah kayak khotbah baru saya. Jadi kultum. Ibu, sekarang kita ngomongin tentang image asuransi di masyarakat. Oke, tadi kita udah dengerin A sampai Z penjelasan asuransi dari Bu Amel. Jenisnya, kemudian apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Tapi sampai hari ini ternyata masih banyak yang enggan untuk ikut asuransi. Bahkan teman saya, Bu, dokter spesialis memilih untuk nabung katanya. Aku tak melu asuransi, tak tabung dewe po. Kok lak baru anakku. Lu kan kon nggak ngerti loroi opo. Lho ya aku nabung gawe kesehatannya bojoku ya tak gedekno gitu kan. Ya pemikiran-pemikiran kayak gini pasti masih banyak. Namanya masyarakat umum ya. Kita juga nggak bisa bilang kita selalu benar, enggak gitu ya. Ya teman, kita tugasnya kan jadi mengedukasi, lebih tepatnya mengedukasi sih sekarang. Bukan nuturi ya. Ya kita hanya berbagi cerita aja. Gitu, mengedukasi dengan benar. Jadi apapun yang dihadapin tetap aja mengedukasi ya, harus. Dan itu kadang-kadang perlu 1, 2, 3 kali sih. Tapi ada juga yang bilang tiba-tiba uangnya habis. Kalau kayak gitu gimana? Nah itu uang habis kenapa dulu? Kan yang tadi misalnya itu biasanya terjadi di unit link, karena dia nggak paham investasi itu apa, dan dia nggak paham ada biaya apa saja di dalamnya. Oh gitu. Karena dia ada biaya akuisisi, ada biaya asuransi. Belum lagi kalau dia nggak bayar terus lapse. Betul. Lapse itu berarti nilai tunainya sudah tidak ada. Jadi tunai nggak ada. Karena sudah dipotong biaya habis dan tidak ada setoran masuk. Jadi akhirnya lapse. Kayak kita di bank aja nih Mbak, gampang. Kita ada uang nih 1 juta di tabungan. Tiap bulan tidak ada setoran sampai lama gitu. Administrasi kepotong. Nah, admin kan tetap jalan tuh. Logikanya begitu, your family. 10.000 tapi sekian lama kan habis kan ya. Walaupun kasih uang 1 juta pun habis. Akhirnya kalau habis bisa transaksi nggak tahu? Nggak bisa. Mau transfer bisa nggak? Nggak bisa. Harus dia makan. Ditambahin terus top up lagi, betul? Diaktifkan. Diaktifkan nggak cukup aktif aja, tapi di top up itu tadi kan ya Bu? Betul. Harus di top up, ditambah saldo, disetorin lagi sama. Logika kayak gini mungkin kemarin belum tersounding, belum tersampaikan. Simpel itu aja sih. Berarti yang tiba-tiba uangnya habis juga sudah terjawab oleh Bu Amel. Nah, kemudian katanya pernah ditipu sama agen. Kayak gitu gimana Bu? Nah ini kalau ditipu itu banyak kasus sih. Ada di uangnya dititipin ke agennya. Jadi udah percaya nih saudaranya. Ya ngapain Bu, kan biasanya sama teman baiknya. Berarti salah sendiri dong, kan harusnya stop. Nah itulah kadang kepercayaan itu bisa disalahgunakan. Tapi ya kita juga harus lebih bijak. Jadi lebih baik kalau urusan yang serius lebih baik disetorkan langsung atau langsung minta bukti setornya. Gitu ya. Iya, jadi kita juga
harus paham sih. Jangan gampang ke ya. Iya, karena kan dia semua orang lah. Oke, mantan apalagi dia ada masalah gitu ya tentang keuangan lagi udah mungkin bukan bermaksud ngambil, bukan, mungkin pinjam, muterin dulu. Iya, akhirnya pinjam, akhirnya kebablas. Iya, itu. Oke, mantan bosku bilang trust is good but check is better. Jadi kalaupun titip harus minta dong bukti transfernya. Dan sekarang lebih gampang sih, banyak aplikasi online. Oke. Jadi nasabah bisa langsung cek ke aplikasi online-nya. Sendiri-sendiri punya. Beneran punya aplikasinya? Oh ya punya ya. Jadi bisa tahu nih, udah masuk jatuh temponya, udah kebayar apa belum, pembayaran terakhirnya kapan, udah tahu. Jadi dia bisa ngecek juga walaupun nggak ada bukti transfer. Siap. Bu, ini pertanyaan ini dari tadi pengen saya tanyain. Ya. Kalau saya udah punya asuransi nih, benar. Terus saya tetap pengen ikut. Nggak apa-apa, double asuransi sampai ada 3 saking gini. Asuransinya apa dulu? Ya, kalau sama-sama kesehatan harus dicek dulu bisa di double claim atau double manfaat nggak? Oh gitu. Iya. Kalau misalnya gini, double claim tuh atau double koordinasi manfaat gini, misalnya ada orangnya sakit nih, udah habis 100 juta, tapi cuma ditanggung sama satu asuransinya cuma 50 juta. Nah dia punya 2 asuransi. Nah yang 50 jutanya bisa diambilkan dari asuransi yang lain. Gitu. Jadi itu yang namanya koordinasi manfaat. Manfaat. Jadi perusahaan 2 asuransi itu bisa saling melengkapi. Nah, kalau misalnya nggak bisa berarti ya ngapain gitu ya? Iya benar. Jadi harus dilihat produknya juga. Nah itu gunanya untuk lebih kita edukasi, konsultasi. Oke. Jadi jangan mentang-mentang wah lagi ada duit, aku punya 3 kartu asuransi tapi ternyata tidak bisa koordinasi manfaat. Hemat dong ya. Benar. Percuma. Jadi itu harus ditanyakan dari awal. Benar. Ya kita harus terbuka sih. Oke. Nasabahnya juga harus terbuka. Aku sudah punya ini tapi aku pengen nambah. Gimana ya? Ini cocok nggak gitu? Nah kalau BPJS kan semua warga sekarang harus punya BPJS, gimana tuh? Nah tapi kalau punya BPJS apakah kita nggak perlu beli asuransi yang swasta? Tergantung sih, tergantung dari orangnya, tipenya seperti apa. Kalau memang sudah cukup memakai BPJS aja ya nggak apa-apa. Tapi kan kita tahu bahwa BPJS itu ada limitnya, ada batasan yang kita mau minta yang A ya nggak bisa, kan sudah ditentuin sama pemerintah. Gitu kan, mau minta kelas yang VIP yang nggak bisa, atau mau minta di rumah sakit ini gitu, ternyata nggak cover. BPJS kan masih ada rumah sakit yang nggak cover kan. Jadi ya ada tetap limitnya. Jadi kalau kita mau nggak sebebas asuransi swasta. Karena asuransi swasta juga bisa dipakai di luar negeri. Betul. Kalau BPJS kan Indonesia aja. Kan ada tuh beberapa teman-teman crazy rich yang nggak usah crazy rich, Mbak. Kadang yang biasa aja juga pengen ke Malaysia. Kadang bukan nggak percaya, bukan dengan Indonesia, bukan. Tapi kadang-kadang orang lebih ada pengen mencari second opinion, masukan karena penyakitnya lebih berat. Mungkin pengobatan di sana sudah ada teknologi yang lebih canggih. Jadi asuransi swasta keuntungannya adalah itu. Benar. Dan bedanya lagi yang terutama nih BPJS dengan asuransi swasta adalah kalau kita di BPJS sudah sakit nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau di swasta harus sehat. Jadi beli asuransi ketika sehat gitu maksudnya? Ya beli dengan kesehatan. Berarti. Kalau di BPJS, ulangi sekali lagi. Kalau di BPJS saya sakit tetap ikut BPJS bisa. Kalau di asuransi swasta saya sakit, tapi saya mau ikut, itu dilihat dulu sakitnya gitu maksudnya? Betul. Kan harus diobservasi dulu, investigasi. Nggak bisa langsung iya gitu. Nggak bisa. Tapi bukan berarti juga nggak bisa ikut kan, Bu? Ketika saya punya. Tapi pasti ada kondisi-kondisi khusus. Gitu. Ada syarat tertentu. Termasuk masa tunggu tadi ya? Kalau itu umum. Kalau umum. Kalau masa tunggu itu umum. Kalau masa tunggu pemakaian itu umum. Semua polis baru selalu akan ada yang namanya masa tunggu. Oke, sebentar Bu. Misalnya saya lagi sehat, ikut. Saya beli asuransi. Ketika dalam perjalanan ternyata ada sesuatu, dan termasuk dalam salah satu sakit, naudzubillah min dzalik sekali lagi, tapi kita masuk yang sakit yang kronis misalnya, itu masih tetap masuk masa tunggu sampai masa tunggu selesai. Padahal saya sudah 3 tahun katakanlah ikut asuransinya. Saya punya teman agen juga gitu ya, dia punya nasabah sakit kanker.
di masa tunggu terakhir di bulan ke-12. Kurang 1 bulan aja nih, tapi dia terdiagnosa kanker. Yang 1 bulannya nggak terbayar, setelahnya terbayar semua. Karena 1 bulannya itu masih masuk masa tunggu. Iya. Masa tunggunya tadi kan 30 hari ya, jadi otomatis 30 hari untuk penyakit yang biasa ya, yang yang disebabkan dari luar, bakteri, virus. Kalau jantung kan dari dalam nih, disebabkan dari kita sendiri kan, dari dalam tubuh gitu. Nah, kanker itu juga termasuk 12 bulan. 12 bulan juga ya. Di saat dia sakit bulan ke-11 itu nggak bisa klaim, bulan ke-11, bulan ke-12 nggak bisa. Bulan ke-1 kan udah selesai masa tunggunya, baru itu bisa diklaim. Jadi masuk tunggu bulan 1 dulu baru bisa diklaim. Benar. Kan udah melewati masa tunggu 1 tahun, 12 bulan pertama sejak disetujui oleh perusahaan asuransi. Gitu ya. Jadi pesan saya jangan ditunda. Karena tidak tahu resikonya kita akan kelihatan banyak orang sehat tapi dalamnya kita nggak ngerti. Iya, dan datangnya suka nggak diduga-duga tadi sih. Iya. Bukan menakut-takutin sih, bukan. Iya. Kita mengedukasi karena banyak pengalaman kita akhirnya mau bantu nggak bisa. Ya, jadi kita sendiri yang akhirnya nyesel gitu. Kenapa kok nggak bisa bantu dia gitu loh? Itu aja sih. Betul. Jadi udah bilang dari lah kalau kita sampai pengen sakit itu nggak ada lah orang kayak gitu. Nah, udah bilang dari nggak maunya itu sehat terus. Tapi banyak orang yang berpikir bahwa aku rugi ya bayar tapi aku nggak klaim. Nah, tapi kan di akhirnya juga nggak klaim, tapi bukan tidak ada nilai tunai loh ya yang didapat. Kalau Anda sehat walafiat, nilai tunai bisa ditarik. Ditarik boleh kalau urgent. Kalau nilai tunai sih boleh diambil kapanpun, tapi kalau tidak urgent nggak usah. Jangan. Lebih baik jangan. Kalau tidak urgent jangan. Karena itu untuk memperpanjang polis tadi itu. Kita berpikir kan Jakarta aja mau hidup panjang kan, Mbak? Iya sih, aku waktu bisa ambil, jadi aku sempat tuh ngambil. Ya bikin di order aja loh, saya ambil ya untuk apa? Makanya di situ dari polisi nggak ada, benar. Makanya seharusnya ngomongin dana darurat itu bagus. Seandainya Mbak Uli ini punya tabungan nih ya. Amit jangan Mbak Uli dah. Orang lain punya tabungan gitu kan. Tapi tabungan ini berpikir nih buat besok modal kerja gitu ya. Tiba-tiba amit-amit orang itu sakit gitu ya. Mau nggak mau kan ambil tuh dana daruratnya buat dia. Dana darurat dalam hal ini tabungan. Nah, kan dia nggak punya asuransi. Iya sih. Ya kan? Tapi kalau misalnya nih kita punya asuransi, kan tabungannya masih utuh, Mbak Ulin. Iya. Betul. Dan tabungan itu yang tadinya buat modal kerja masih bisa kan? Jadi nggak ke dengan sakitnya orang tersebut gitu loh. Iya. Vitamin. Iya benar. Jadi tabungan sebagai dana darurat akan tetap sebagai dana darurat. Benar. Sedangkan untuk kebutuhan kesehatan akan tetap di cover dengan tidak mengotak-atik dana darurat. Iya. Kan sayang. Lebih bijak kayaknya ya. Benar. Tabungan yang udah bertahun-tahun lamanya gitu bisa ludes sekejap gitu kan. Itu kan sakit gitu. Iya benar. Karena orang kaya pun kenapa bilang semakin kaya? Karena dia bisa mengoptimalkan uangnya dengan baik. Itu yang orang kadang-kadang curiga. Emang ngepet gitu. Gitu ya. Karena dia bisa dengan baik mengoptimalkan cara berinvestasi. Termasuk dengan menyiapkan dana antisipasi melalui asuransi. Karena orang kaya dia juga harus menyejahterakan karyawan, dia harus membayar gaji, dia harus muter semua asetnya. Nah, dia harus gimana nih kalau terjadi sakit, gimana aku harus bayar karyawannya nggak digaji karena beli obatnya dia. Betul. Terima kasih Anda mengingatkan saya untuk menjadi calon pengusaha yang mensejahterakan tim. Berarti kudu memang asuransi awak dewe biar mengoptimalkan biar tambah suke. Ya. Kalau kita perusahaannya tutup kan juga kasihan karyawannya. Gitu. Terima kasih Bu Amel. Sama-sama. Persepsi hari ini kita ngomongin tentang asuransi dan saya percaya Your Family pasti udah dapat banyak hal. Saya aja dapat banyak dari catatan ini sudah terjawab semuanya. Jadi asuransi sampai apa yang bisa didapatin manfaat dari asuransi, dan yang terakhir orang yang enggan masih belum percaya itu bisa terjawab hari ini. Betul. Saya harus menyisihkan uang. Anda bagaimana? Siap menyisihkan uang juga? Ya. Bukan untuk asuransinya, tapi untuk kita sendiri. Terima kasih Bu Amel sekali lagi. Sama-sama. Ya, sampai ketemu di persepsi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.